Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita terima dari Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup berdampingan dengan orang lain, tentu ada kalanya kita pernah disakiti oleh orang lain. Tetapi ada kalanya juga kita yang menyakiti orang lain. Disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang perasaan menyakiti satu dengan lainnya itu bisa membuat suatu relasi menjadi tidak baik. Bisa membuat komunikasi yang tadinya berjalan baik menjadi tidak harmonis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa ada orang lain yang menyakiti hati kita? Maka ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita terima kenyataan bahwa kita memang sedang sakit hati. Kita jangan memungkiri kenyataan tersebut. Kita jangan merasa diri kita kuat, baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Tetapi terimalah kenyataan tersebut dan sadarilah bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu hal yang kedua, ketika kita sudah menyadari bahwa kita tidak baik-baik saja, hal kedua yang bisa dilakukan ketika kita sakit hati adalah berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan meminta hikmat dan petunjuk apa yang harus dilakukan. Tentu petunjuk tersebut sudah Tuhan beritahu melalui bacaan kita hari ini, yaitu bagaimana kita harus bisa mengampuni orang lain. Mengampuni tidak cukup hanya 7 kali, tetapi dikatakan di ayat ke-22, mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Artinya kita diajak untuk belajar mengampuni terus-menerus. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara ketika kita merasa disakiti oleh orang lain. Apalagi kalau orangnya tersebut tidak pernah meminta maaf dan tidak menyadari bahwa yang dilakukan maupun dikatakan telah menyakiti orang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita belajar mengampuni meskipun sulit. Jangan sampai sakit hati yang sedang kita rasakan terus tertanam di dalam hati kita yang membuat kita akhirnya memiliki akar pahit, yang membuat kita akhirnya tidak bisa lagi menjalin relasi dengan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, masih dalam suasana Paskah, ingatkah kita bahwa kematian dan kebangkitan Yesus telah menebus dosa-dosa kita? Kalau Yesus saja mau mengampuni kita, kenapa kita sulit mengampuni orang lain? Kalau kita juga menyadari bahwa kita pun pernah menyakiti orang lain, apakah kita juga menyadari, sudahkah kita meminta maaf kepada orang lain yang kita sakiti hatinya? Jadi mari Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita sekali lagi diingatkan bahwa kehidupan berelasi itu tidak bisa terlepas dari yang namanya selisih paham. Tidak bisa terlepas dari yang namanya jauh dari kata sakit hati. Kita pernah menyakiti dan kita pernah disakiti. Kuncinya adalah maukah kita saling mengampuni, maukah kita meminta maaf dan menyadari kesalahan kita, dan maukah kita memaafkan orang lain yang sudah berbuat salah kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini
senantiasa menolong Bapak Ibu Saudara, supaya sakit hati yang ada di dalam diri kita tidak menjadi luka batin yang akhirnya membatasi relasi kita.